Malam itu sekitar pukul 11, jalanan kampung sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Andi baru saja pulang dari rumah temannya. Ia mengendarai motornya perlahan, karena jalan desa itu memang gelap, hanya diterangi lampu seadanya. Dari kejauhan ia sudah melihat pohon beringin besar berdiri di tepi jalan. Pohon itu begitu rindang, akar-akarnya menjuntai panjang sampai hampir menyentuh tanah. Orang-orang sering bilang pohon itu angker. Bahkan ada kabar kalau pohon itu pernah dipakai orang untuk gantung diri bertahun-tahun lalu. Dan sejak saat itu, banyak pengendara yang diganggu bila lewat malam-malam. Andi sebenarnya tahu cerita itu, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ah, cuma mitos orang kampung, biar nggak ada yang nongkrong sembarangan di sini, pikirnya. Namun begitu ia mendekat, hawa dingin mulai menusuk. Bulunya berdiri, napasnya tiba-tiba berat. Dan dari arah pohon itu terdengar suara lirih, pelan sekali. Tolong. Andi langsung merem mendadak, jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan telinganya, suara itu jelas seperti suara seorang perempuan. Tolong aku. Dalam hati ia berkata, apa ada orang kecelakaan? Masa iya aku biarin gitu aja? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mematikan mesin motor, lalu menoleh ke arah pohon beringin. Lampu motornya menerangi sebagian batang pohon, memperlihatkan akar-akar besar yang melilit seperti ular. Dan di sana ia melihat sosok perempuan duduk di bawah akar pohon. Rambutnya panjang, hitam kusut menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping, warnanya sudah pudar seperti kain yang lama terkubur. Andi memberanikan diri. Mbak nggak apa-apa? Sakit ya? Perempuan itu tidak menjawab, hanya tubuhnya yang berguncang, seperti sedang menangis. Andi melangkah mendekat, tapi semakin dekat, bau aneh mulai tercium. Bau busuk, anyir, bercampur tanah basah. Andi mulai curiga, namun sebelum sempat mundur, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan disitulah Andi melihatnya. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Mulutnya robek sampai telinga, darah segar menetes dari bibirnya. Tolong aku, temani aku di sini. Selamanya. Suara teriakannya melengking, tubuhnya yang semula duduk kini berdiri. Tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Andi tertegun, napasnya tercekat. Ia berbalik, berlari ke arah motornya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan mesin motor. Tapi mesin itu justru mati berkali-kali. Sementara di belakangnya, suara tawa cekikikan mulai terdengar. Angin bertiup kencang, dedaunan bergoyang keras, seolah seluruh pohon itu ikut hidup. Andi menoleh ke spion, dan di sana bayangan perempuan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, hitam pekat di matanya, dan kini mulutnya menempel di telinganya. Andi. Suara itu menyebut namanya dengan jelas. Andi kaget. Dia tahu nama aku. Dengan sekuat tenaga, ia memutar kunci, menarik gas. Akhirnya motor itu hidup. Ia melaju sekencang mungkin, hampir oleng di jalan sempit. Tapi suara itu belum hilang. Di telinganya masih terdengar lirih. Aku tunggu. Kalau kau lewat sini lagi, aku akan ikut bersamamu. Dan anehnya di kaca spion, Andi masih bisa melihat bayangan perempuan itu berdiri di bawah pohon, melambai dengan senyum mengerikan. Sejak malam itu, Andi bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalan itu sendirian. Namun, dalam tidurnya beberapa hari kemudian, suara lirih itu kembali terdengar di mimpinya. Tolong, temani aku.